Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang bergelut untuk memperbaiki data pada pendataan aplikasi honorer yang telah disediakan oleh BKN. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini adalah informasi yang sangat penting dan harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Uji publik pendataan honorer ini dimulai tanggal 1 Oktober 2022. Bapak Ibu, simak info lengkapnya di sini, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menjelang 10 hari terakhir penataan non-ASN di aplikasi Badan Kepegawaian Negara BKN mengundang kecemasan di kalangan honorer. Ternyata masih banyak honorer yang belum terdata di admin instansinya. Tenaga honorer yang aktif bekerja, tetapi mereka terkendala di slip gaji karena sumber gajinya dari dana sukarela. Ini ungkap Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Kedua Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti kepada CPNN pada hari Selasa 20 September semalam, Bapak Ibu ya. Kondisi tersebut lanjutnya berbanding terbalik dengan jumlah honorer bodong yang muncul akibat permainan oknum di daerah. Nah, apakah yang dimaksud dengan honorer bodong di sini Bapak Ibu? Artinya honorer yang tidak benar-benar honorer. Di mana honorer bodong ini adalah belum mungkin mengabdi atau mungkin sudah pernah mengabdi tetapi putus ya pengabdiannya dan tetap didata sebagai honorer non-ASN pada aplikasi pendataan. Nah, Bapak Ibu, ini perlu dihindari. Manipulasi data marak, SK honorer palsu bertambah banyak. Honorer yang sudah tidak bekerja belasan tahun tiba-tiba masuk pendataan. Ironis sekali, honorer asli dan aktif tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Yang bodong malah bisa masuk, kritiknya. Nur mengungkapkan munculnya honorer bodong itu terjadi merata di daerah-daerah. Honorer yang mau membayar akan mulus masuk pendataan. Menurut Nur, dari pembicaraan di grup forum honorer, banyak yang mengeluhkan ada di berbagai daerah melakukan hal tersebut. Sebab rata-rata yang dimasukkan itu kebanyakan para titipan, bahkan ada juga yang berani membayar agar bisa terinput datanya pada aplikasi pendataan honorer yang telah disediakan oleh BKN. Banyak yang cari tambahan uang dari pendataan ini. Katanya kasihan teman-teman, ujarnya. Banyaknya permainan data honorer itu, kata Nur, menunjukkan peringatan keras oleh pusat buat daerah hanya isapan jempol. Banyak yang tidak takut. Dia berharap uji publik data honorer mulai tanggal 1 sampai 30 Oktober bisa dibeberkan dengan transparan. Jangan sampai daerah menutupi data honorernya karena permainan sangat kental. Honorer harus betul-betul mengamati data yang disodorkan owner, cetusnya. Jika ada yang mencurigakan, tambah dia, segera laporkan. Begitu juga dengan honorer lainnya jika merasa SKPD atau OPD-nya ada tenaga siluman. Nur mengajak untuk berani melaporkan. Jangan takut berbicara kebenaran. Ini terkadang sudah tahu ada yang siluman, tetapi honorernya malah diam dengan alasan takut di blacklist atau dicoret karena hal itu bisa saja terjadi. Pemerintah sudah baik melakukan penataan, tetapi kata Nur, kebaikan pemerintah justru dimanfaatkan oknum-oknum di daerah. Kalau jumlah honorer K2 membludak, pasti pemerintah juga bingung mau dibuatkan solusinya, pungkas Nur Baiti. Nah, Bapak Ibu, ya ini satu hal penting Bapak Ibu ya tentang uji validasi ya atau menguji kebenaran data honorer yang telah diinput selama ini dan bahkan tengah diinput sampai pada tanggal 30 September ini. Nah, di sini ya
Katanya ya uji publik tentang data honorer yang sudah masuk pada aplikasi pendataan honorer yang telah disediakan oleh BKN itu akan diuji pada 1 sampai 31 Oktober 2022 ini. Nah, Bapak Ibu, ya mungkin pada ujian ini nanti mungkin ada data-data Bapak Ibu yang mungkin kurang lengkap atau tidak lengkap, maka Bapak Ibu menunggu pengumuman mungkin atau informasi terkait dengan pendataan ini. Jika mungkin ada data yang kurang lengkap, maka akan diberitahukan untuk dilengkapi. Satu hal pesan melalui video ini, sebagaimana yang telah disampaikan melalui informasinya bahwa jika ada honorer bodong, Bapak Ibu honorer yang telah mengetahuinya jangan segan-segan untuk menyampaikan. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga data Bapak Ibu aman dan semoga Bapak Ibu tetap tercover pada penataan honorer non-ASN melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BKN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.